Tugas UAS Anatomi oleh dosen Dr. Dini Nabidin MSc MPD, dosen Mia Kusumiawati MPD, dosen Loan Sumarno SPD MPD. Sistem pernapasan manusia oleh nama Justino Febril Mentobing, NPM 41182191240121 paralel 4. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengidentifikasi organ-organ utama dalam sistem pernapasan seperti hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Siswa dapat menjelaskan proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, perjalanan melalui sistem pernapasan, dan sampainya di alveoli untuk pertukaran gas. Siswa dapat menjelaskan pertukaran gas, perpindahan oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Bayangkanlah sebagai molekul oksigen kecil yang melakukan perjalanan menyebarkan ke seluruh tubuh manusia, di mana akan memulai dari dan bagaimana menavigasi jalan menuju tujuan akhir alveoli. Pernapasan: sistem pernapasan terdiri dari organ dan jaringan yang terlibat dalam pengambilan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida selama respirasi aerobik. Proses ini dikenal sebagai respirasi atau respirasi eksternal. Proses ini memiliki peran vital dalam menjaga suplai oksigen tubuh dan mengeluarkan gas limbah. Transportasi oksigen. Diagram ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Udara memasuki tubuh melalui hidung dan mulut, melewati faring dan laring, kemudian dikeluarkan melalui trakea dan bronkus. Bronkus membelah menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini menuju ke kelompok alveoli di paru-paru. Alveoli, oksigen mengalami difusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida mengalami difusi keluar dari aliran darah ke alveoli. Diafragma beraksi mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung atau mulut. Hidung dan rongga hidung. Hidung berperan sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan serta melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru dan mengeluarkan respons ciuman untuk indera penciuman kita. Mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan, namun penting untuk berbicara dan menelan. Apabila hidung tersumbat, penting untuk bernapas melalui mulut. Tenggorokan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea, berperan sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur yang berfungsi sebagai penutup di faring, mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan. Tenggorokan. Laring atau kotak suara. Laring merupakan segmen saluran pernapasan yang keras dan fleksibel yang menghubungkan faring ke trakea. Ini memungkinkan udara untuk melewati sambil mencegah makanan dan minuman menghalangi saluran napas. Saluran napas. Trakea adalah saluran lebar berongga yang menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsinya adalah memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu yang kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Bronkus adalah saluran udara utama yang mengeluarkan
mengarah ke paru-paru. Ketika Anda bernapas, udara memasuki tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus memiliki struktur kecil yang disebut sila yang membentuk bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru, berperan sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus yang lebar besar ke alveoli. Alveoli merupakan lokasi pertukaran gas di mana oksigen diserap ke dalam aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan sebagai proses pernapasan. Bronkiolus mengeluarkan udara ke udara jaringan difusi yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Alveoli merupakan kantong udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memiliki peran penting dalam pertukaran gas selama proses pernapasan. Di alveoli, oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, masuk ke aliran darah, serta bersamaan karbon dioksida atau CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Pertukaran gas selama proses respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Molekul oksigen berfungsi melalui dinding tipis alveolus ke dalam aliran darah, di mana mereka berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Secara simultan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berfungsi dari ke alveolus. Selama proses respirasi internal, oksigen disalurkan ke jaringan tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Secara simultan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berfungsi dari darah ke alveoli. Selama proses respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Selama proses respirasi internal, oksigen disalurkan ke jaringan tubuh. Sementara itu, nanti itu yang boleh saya sampaikan. Untuk tugas saya kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.